Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di awal tahun 2024 ini kembali hadir Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur. Tentu ini adalah edisi perdana dan kami berharap pemirsa dapat menyaksikan dialog hari ini karena kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik untuk dibahas bersama dengan narasumber yang akan hadir bersama kita di studio. Dan pada bulan lalu, di 14 Februari 2024, kita telah melaksanakan pesta besar gitu ya, demokrasi, yaitu pemilihan umum. Dan tentu pembincangan soal itu masih terus bergulir hingga hari ini. Dan hari ini, konon katanya akan ditetapkan hasil siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu 2024. Untuk itu, dalam edisi kali ini, kita akan mengangkat tema Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024. Pemirsa, telah hadir di tengah kita dua orang narasumber yang akan membahas tema kita hari ini. Yang pertama adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Bapak Abdul Qoyim Rosyid, SPD. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Qoyim. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Siap diskusi ya Pak ya? Insya Allah. Baik. Selanjutnya telah hadir pula dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, ada Bapak Hari Setia Nugraha, SHMH. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, kayaknya sudah siap juga nih. Nggak berkuliah kan? Iya, kita juga akan berdiskusi dengan tema kita hari ini. Selain dua orang narasumber, telah hadir pula mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang akan berdiskusi dengan kita dalam dialog hari ini. Apa kabar mahasiswa semua? Alhamdulillah. Baik ya, siapkan pertanyaannya dan kita akan berdiskusi bersama dengan dua orang narasumber hari ini. Pemirsa, tentu banyak pertanyaan yang akan kita bahas dalam dialog kali ini. Namun sebelum kita masuk kepada narasumber, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikut sebuah kutipan kalimat yang mendefinisikan apa itu demokrasi oleh Abraham Lincoln. Sehingga jelas bahwa sebenarnya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu ciri yang menandakan sebuah pemerintahan demokrasi adalah adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, yang melalui sebuah perwakilan, dan hal ini dapat tercermin dengan diselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Namun tak dapat kita tepiskan bahwa di setiap penyelenggaraannya selalu saja ada kontroversi yang menyita perhatian warga plus 62. Mulai dari isu banyaknya masyarakat yang tidak dapat memilih karena persoalan administrasi, dugaan kecurangan pemilu, hingga isu adanya pengaturan suara oleh pihak-pihak yang seringkali disebut dengan istilah oligarki. Terlepas daripada isu miring mengenai pemilu, berdasarkan riset Economist Intelligence Unit atau EIU yang dirilis pada tahun 2023, menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,53 dan angka tersebut turun dari tahun 2022 yang kala itu sebesar 6,71. Walau mengalami tren penurunan, berdasarkan data dari EIU sebenarnya demokrasi Indonesia tak terlalu buruk dibandingkan rezim otoriter di berbagai negara. Tentunya hal mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari para pengamat dan ahli. Ada yang berpendapat bahwa demokrasi Indonesia tak terlalu buruk dibanding rezim otoriter di berbagai negara. Namun tak sedikit pula yang berpendapat sebaliknya.
bahwa ini adalah sebuah alarm bahwa demokrasi kita semakin merosot dengan berbagai isu-isu yang sering hadir melalui berbagai media. Namun, bagaimanakah sebenarnya arah demokrasi kita saat ini? Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar demokrasi di Indonesia tidak tergerus arus yang memecah nilai-nilai demokrasi? Bagaimanakah tanggapan masyarakat dan akademisi? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024. Baik, masa depan demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Tadi seperti yang disampaikan bahwa perbincangan soal pemilu sampai hari ini terus bergulir di tengah-tengah masyarakat, di media sosial, kemudian di warung-warung kopi, bahkan di kampus, begitu ya. Perbincangan ini masih terus terjadi. Dan semua berujung pada pertanyaan terkait dengan sebenarnya masa depannya akan seperti apa. Nah, saya ke Pak Qoyim terlebih dahulu nih, Bapak. Pak, sebelum bicara soal masa depan ya, kita bicara dulu terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, bagaimana sih Pak pelaksanaan pemilu 2024 kemarin di Kaltim khususnya atau di Indonesia pada umumnya menurut Bapak? Apakah aman atau seperti apa? Terima kasih. Untuk di Kaltim kita ya, dari 11.441 TPS ya, karena barometer utama kita dalam menilai sukses atau tidaknya satu pemilu proses pemilu itu kita lihat TPS-nya, sukses menyelenggarakan di seluruh TPS yang ada. Dan alhamdulillah di Kalimantan Timur sendiri itu dari 11.441 TPS itu dapat terselenggara di hari H dengan sukses. Meskipun ada 18 TPS yang kita lakukan PSU. 18 saja ya Pak ya? Ya, 18 TPS dari seluruh TPS yang saya sebutkan tadi, dari 10 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah ini berkat kerjasama antara penyelenggara dan pihak-pihak terkait, terutama TNI dan Polri dan seluruh stakeholder yang terkait di dalam penyelenggaraan pemilu di Kaltim lah. Ya. Baik, selain soal 11.441 TPS yang sukses melaksanakan, tentu kita juga bisa melihat dari partisipasi masyarakat begitu ya Pak ya. Nah, data KPU sendiri sejauh ini bagaimana angka partisipasi masyarakat dalam pemilu di 2024 ini di Kaltim? Ya, terkait partisipasi ya, karena memang barometer sukses diantaranya juga adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Kalau kita bandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2024, memang ada peningkatan. Ada peningkatan. Terkait detailnya mungkin bisa nanti lihat di sosmed kami di KPU Kaltim itu. Nah, peningkatannya itu dari seluruh jenis pemilu, ya, karena dari presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kita di Kaltim itu ada 6 dapil, ya kan, Kaltim 1 sampai Kaltim 6, kemudian kabupaten kota. Nah, semua dari jenis pemilu itu, dari jenis tingkatan pemilihan itu mengalami peningkatan partisipasi pemilih untuk di Kaltim. Ini karena memang telah dilakukan sosialisasi atau seperti apa Pak? Sehingga kemudian ada peningkatan dari sisi partisipasi dari pemilu 2019 yang lalu. Nah, ini yang belum kami kaji ya, atau belum ada risetnya. Ya mungkin nanti teman-teman mahasiswa lah yang melakukan riset ya kan. Yang jelas dalam hal ini kami sebagai penyelenggara tentunya, karena saya dulu masih di kabupaten ya, karena baru dilantik ya kan, masih di Kabupaten Pasir. Dan saya rasa itu juga yang disampaikan selalu pimpinan kami kemarin di dalam setiap kegiatan, bahwa memaksimalkan untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan stakeholder terkait. Jadi penyelenggaraan itu kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada pemilih gitu ya, dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilih ini bisa kita sosialisasikan secara maksimal sehingga meningkatkan partisipasi pemilih kita di luar
Mungkin ada hal-hal lain ya Baik. terkait masalah itu. Ya, oke. Dari penjelasan Bapak tadi kan kita bicara soal penyelenggaraan di 11.000 TPS, lalu kemudian tingkat partisipasi yang meningkat, juga kita bicara soal keamanan yang saya kira juga kondusif begitu ya Pak. Ini yang mengindikasikan memang aman sebagaimana yang Bapak sampaikan. Namun ada nggak sih Pak catatan evaluasi dari KPU sendiri terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin Pak? Ya, terkait catatan-catatan ya banyak ya. Kalau dari dilihat dari sisi penyelenggaraan, mungkin dari SDM-nya, ya dari SDM-nya, terutama dari teman-teman kita di KPPS, mungkin banyak catatan-catatan terkait di hari H mungkin Di hari H belum maksimalnya pemahaman teman-teman KPPS itu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara untuk di hari H, sehingga terdapat koreksi-koreksi ketika dilakukan misalnya rekap di tingkat kecamatan, dan itu memang ada beberapa koreksi ya? Ada beberapa koreksi. Ada beberapa koreksi-koreksi yang harus kita lakukan, teman-teman PPK lakukan pada saat rekap di tingkat kecamatan gitu. Itu mungkin itu ya, dan itu evaluasi kita untuk ke depan nanti bisa memberikan pemahaman kepada ad hoc yang paling ujung tombak ini ya. KPPS menurut saya adalah ujung tombaknya, lebih maksimal untuk memberikan pemahaman lah. Baik, saya ke Pak Hari nih. Terima kasih Pak Qayyum. Menarik nih Pak Hari. Biasanya dosen itu kan suka kritik ya, suka kasih catatan-catatan tuh, suka revisi-revisi catatannya mahasiswa. Nah, kalau Pak Hari sendiri melihat penyelenggaraan pemilu 2024, catatannya ada nggak sih Pak? Oke, baik. Sebelum sampai pada catatan Bu Rahma, pertama oleh karena memang per hari ini saya kira tahapan pemilu kita sampai pada akhir-akhir masa tahapan pemilu, maka pertama saya perlu untuk kemudian memberikan apresiasi. Ya, bagaimanapun apresiasi patut disampaikan bagi semua penyelenggara pemilu ya, khususnya bagi penyelenggara-penyelenggara yang memang benar-benar memiliki komitmen ya, memiliki independensi yang tinggi untuk mewujudkan pemilu sebagaimana yang kemudian diharapkan oleh semua masyarakat Indonesia ya, apapun hasilnya pemilu kita nanti. Namun begitu, kita tidak boleh menutup mata ya, tidak boleh menutup mata terhadap berbagai macam dan bahkan banyak catatan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kita pada tahun 2024 ini. Walaupun tadi Pak Qayyum mengatakan bahwa pemilu sudah dilaksanakan, berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Yang pertama begini Bu Rahma, kita tahu tentu bahwa pasal 22E Undang-Undang Dasar, junto pasal 2 Undang-Undang 717 Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatakan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, ya, rahasia, jujur dan adil. Bahwa benar pemilu kita berlangsung secara umum, ya, bahwa benar pemilu kita berjalan secara rahasia, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian pemilu kita sudah berjalan secara jujur dan adil? Itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengingat memang dari berbagai macam tahapan penyelenggaraan pemilu kita ya, muncul berbagai macam fenomena yang menunjukkan bahwa aspek kejujuran dan keadilan pemilu kita dipertanyakan. Anggap saja misalnya dalam proses pencalonan kemarin ya kan, muncul salah satu putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberikan sanksi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terindikasi dalam tanda kutip tidak netral dalam keterlibatannya. Kemudian tidak hanya itu, kita juga melihat berbagai macam putusan DKPP yang memberikan sanksi ya atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya, dan itu tidak 1-2 kali saja ya, tapi berkali-kali kalau kita lihat dari berbagai macam tahapan pemilu, dan itu dikonfirmasi dengan statement Bawaslu RI ketika itu yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya belasan temuan pelanggaran pemilu ya di ratusan daerah, misalnya di ratusan pelanggaran. Nah itu menurut saya mengkonfirmasi bahwa memang aspek jujur dan adil dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 masih patut untuk kemudian dipertanyakan dan menjadi catatan. Tidak hanya itu Bu Rahma ya, kita juga dapat melihat bahwa ternyata memang instrumen sistem hukum kita hari ini tidak mampu untuk kemudian menjangkau seluruh macam dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi hari ini ya. Anggap saja misalnya kita
mungkin teman-teman mahasiswa juga begitu banyak melihat fenomena money politik misalnya, kemudian kampanye hitam misalnya, tetapi sulit sekali fakta sosial itu ataupun fenomena sosial itu untuk kemudian serta-merta dikonversi menjadi sebuah fakta hukum. Nah, dan itu problem klasik Bu Rahma. Dari dulu ya? Dari dulu terjadi. Ya, sampai hari ini ya bukan hanya 2024. Sampai hari ini persoalan itu juga masih muncul. Nah, muncullah kemudian pada akhirnya Gakumdu misalnya ya, sentra Gakumdu yang diharapkan dapat menjadi dapat menjadi bagian dari sistem untuk mampu memecahkan persoalan itu, tapi ternyata juga tidak ya kan, tidak. Sehingga memang itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga juga persoalan netralitas ya, netralitas ASN, netralitas penyelenggara negara, bahkan kemarin netralitas presiden pun sempat dipertanyakan kan. Nah, itu juga menjadi sebuah catatan yang saya kira patut membuat kita masih harus terus bertanya nih, apakah kemudian pemilu 2024 meskipun sudah berjalan secara kondusif misalnya begitu, kalau memang kita bandingkan dengan 2029 kan jauh lebih kondusif 2019 jauh lebih kondusif 2024 ya. Ya, tetapi apakah kemudian aspek jujur dan adil itu sudah terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu kita? Ini menarik Pak Hari, karena terkadang kita mengklarifikasi atau indikator itu kan sesuatu yang sudah jelas angka-angka gitu ya, partisipasi, keamanan dan segala macam. Tapi aspek jujur dan adil ini kan aspek yang bahasanya masih mengawang-awang nih gitu ya. Keadilan itu masih bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jujur pun juga nanti mau dipraktekkan dengan. Nah, dari sekian banyak catatan ini, menurut Pak Hari, masalah terbesar dari catatan itu, gitu ya, dari penyelenggaraan pemilu kita tuh apa sih sebenarnya? Ya, benar Bu Rama bahwa memang aspek jujur dan adil itu kan berada pada ruang hampa ya. Dia adalah sesuatu yang abstrak yang kemudian sulit untuk dikuantitatifkan, kira-kira begitu. Tetapi sebenarnya itu dapat diterjemahkan secara sederhana lewat aktivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai contoh misalnya, kembali saya kepada proses pencalonan ketika itu. Ketika faktanya bahwa ketua hakim MK ketua MK itu memiliki afiliasi dengan salah satu bakal calon ketika itu masih bakal calon wakil presiden misalnya, harus kemudian memutus perkara yang berkaitan dengan hal itu, ya aspek jujur dan adil seharusnya kan kemudian dia tunduk, anggaplah pada undang-undang kekuasaan kehakiman misalnya begitu. Sekalipun undang-undang kekuasaan kehakiman tidak ansih langsung secara langsung mengikat terhadap hakim MK. Dan banyak sebenarnya aspek lain yang kemudian juga dapat dijadikan sebagai indikator yang dapat kita jadikan sebagai instrumen untuk menilai aspek jujur dan adil itu. Nah, itulah sebab kenapa kemudian juga sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahkan bahwa aspek prosedural formil dalam pemilihan umum itu tidak begitu terasa lengkap kalau aspek substansinya juga tidak dipenuhi, kan begitu. Menarik, bahwa langsung yaitu aspek prosedur, ya kan. Umum juga aspek prosedur, tapi bebas, jujur dan adil. Bebas itu kan berbicara soal substansi. Bahwa kita diberikan kebebasan dan kebebasan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk memilih siapa calon kita. Tidak ada intervensi uang yang datang tiba-tiba di pagi hari, kan? Dan lain sebagainya. Begitu Brahma. Ya ini menarik nih. Saya ke Pak Toyim nih. Gimana Pak? Kalau dari sekian banyak catatannya Pak dosen tadi sebagai penyelenggara pemilu, sampai nggak kepikirkan soal jujur adil tadi Pak? Ya, Pak, gini. Kalau dari sisi penyelenggaraan, kami tidak menganalisis sejauh itu karena memang ruang-ruang diskusi di akademisi mungkin memang terbuka untuk itu. Bahwa dalam proses penyelenggaraan kami sebagai penyelenggara gitu ya, dan itu juga yang selalu kami memberikan pemahaman kepada penyelenggara di tingkat di bawah kami bahwa kejujuran dan keadilan dalam sisi penyelenggaraan itu adalah kemutlakan dalam sisi komitmennya di situ komitmennya di situ bahwa jujur di mana di sini harus misalnya ada transparansi dalam proses pemilihan misalnya, kemudian adil misalnya memperlakukan semua penyelenggara semua peserta semua pemilih itu dengan sama. Nah, dari kami memaknai jujur dan adil itu dari sisi itunya.
Ya, ini semakin menarik dari sisi pemirsa. penyelenggaraannya ya. Ya, pemirsa TVRI, mahasiswa dan Pak Hari dan Pak Koyum, saya kira semua pasti punya argumentasi gitu ya. Soal jujur dan adil pun ketika kemudian kita konfirmasi ke KPU, tentu KPU sebagai penyelenggara hanya memastikan terkait dengan penyelenggaranya saja, karena itu berarti aspek lain tuh banyak hal gitu ya yang berkaitan dengan jujur dan adil. Nah, ini semakin menarik, namun kita harus jeda iklan sejenak. Mari kita saksikan iklan berikut ini. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantuan ikan di joget semari kota tidak menari. Si bangkar jua, si bangkar jua. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur, masih dengan tema Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024. Saya kembali ke Pak Koyum nih. Jadi kita kembali bicara soal jujur adil dalam versi penyelenggara sudah sebisa mungkin ditempatkan sesuai dengan tempatnya begitu ya. Jadi memposisikan harus mutlak dan lain-lain. Nah, namun tentu dalam kacamata yang lain bisa jadi dianggap berpihak gitu Pak ya, atau misalnya tidak adil atau tidak jujur. Sering ya. Nah, dalam pemilu 2024 kemarin di Kaltim, ada nggak Pak gugatan-gugatan terhadap penyelenggara pemilu ini? Ya, jadi gugatan, jadi KPU itu dalam hal ini biasanya pimpinan itu sering menyatakan gini, KPU selalu teradu, tergugat, termohon, tersakiti, terlapor, yang penting itu jangan terpidana. Iya, Pak. Dalam hal ini dari proses pemilu 2024, ya alhamdulillah di Kaltim ya, insya Allah tidak ada yang dari semua yang tertera tadi ya. Meskipun saat ini memang ada
sedang berproses di Bawaslu itu adalah teradu ya di Bawaslu. Ada ya? Ada antara dugaan pelanggaran administrasi ya, dugaan pelanggaran administrasi yang saat ini sudah hari kelima kalau tidak salah bersidang di Bawaslu yang menghadirkan teman-teman PPK yang teradunya. Nah ini yang dari seluruh penyelenggaraan dari awal tahapan sampai akhir tahapan ini baru itu ya. Iya baru itu. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya tidak seperti dugaan, ya tidak seperti yang didugakan kepada Kaltim sendiri sudah penetapan Pak ya? Sudah penetapan hasil? Sudah penetapan hasil untuk di tingkat provinsi, kemudian di RI kita juga sudah sampaikan hasil-hasil untuk di Kaltim, baik di Pilpresnya maupun DPD-nya maupun DPR RI-nya. Kita sini kan cuma satu dapil aja ya, berbeda mungkin dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah dinamikanya gimana tuh waktu proses penetapan? Ya alhamdulillah relatif aman kita di Kaltim, tidak seperti yang ada di tempat-tempat lain harus balik-balik meja itu nggak ada lah kita di sini. Ya alhamdulillah relatif ya suara-suara biasa wajar lah saya rasa ya. Baik. Setiap tapi itu tadi alhamdulillah memang kami syukuri mungkin pimpinan sebelumnya juga memberikan pemahaman kepada kami itu kepada penyelenggara di tingkat bawahnya secara maksimal sehingga bisa dijalankan instruksi-instruksi itu dengan baik. Kira-kira baik, ya. Ini seakan-akan santai nih ya KPU Kaltim nih ya. Sudah terlaksana, terus aman gitu. Nah, saya ke Pak Hari nih. Itu menandakan demokratis nggak sih, Pak? Ya, baik, terkait dengan itu, tentu kita semua paham ya bahwa pemilu itu kan merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Ya, tetapi dapat dipastikan pula bahwa tidak selamanya pemilu itu berjalan secara demokratis. Nah, untuk menilai apakah kemudian pemilu itu demokratis atau tidak kan tentu kita membutuhkan indikator ya. Ada indikator-indikator yang dapat kemudian kita jadikan untuk menilai apakah kemudian pemilu itu demokratis atau tidak. Nah, ada beberapa indikator yang sebenarnya gampang sekali kita gunakan untuk menilainya. Yang pertama misalnya ada atau tidak instrumen hukum yang secara jelas mengatur soal bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian apakah kemudian penyelenggara pemilu itu netral atau tidak, independen atau tidak. Yang ketiga, apakah kemudian peserta pemilu itu taat aturan yang telah ditentukan atau tidak, kan begitu. Keempat, apakah kemudian misalnya birokrasi itu netral atau tidak, birokrasi pemerintahan ya, karena memang pemilu erat kaitannya dengan kekuasaan. Nah, sehingga birokrasi yang netral juga menjadi indikator penting untuk menilai apakah pemilu itu demokratis atau tidak. Dan yang terakhir, ada tidak instrumen hukum yang diberikan oleh negara ya untuk menjangkau apabila terdapat peserta pemilu yang merasa hak elektoralnya dirugikan. Nah, 5 indikator ini dapat kemudian kita jadikan untuk menilai apakah pemilu kita demokratis atau tidak. Nah, mari coba kita bedah satu-satu misalnya. Yang pertama, bahwa benar kita memiliki instrumen yang mengatur soal kepemiluan, yaitu Undang-Undang tentang Kepemiluan, Undang-Undang 717. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa ternyata di dalamnya masih terdapat beberapa norma-norma yang kabur yang mengatur soal penyelenggaraan pemilu. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan tindak pidana pemilu yang sulit sekali ya. Saya katakan sulit sekali untuk dibuktikan ya. Di beberapa kesempatan ya, temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu itu biasanya terhenti ya, terhenti karena sulit untuk kemudian dibuktikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemudian penyelenggara itu netral atau tidak? Nah, ini yang tadi Pak Kaim sempat katakan bahwa biasanya penyelenggara itu ter ya kan. Terduga, tertuduh dan lain sebagainya ya. Tetapi ini penting sekali untuk kemudian menjadi perhatian bersama. Ketika kemudian fakta hukum membuktikan bahwa ternyata terdapat oknum ya, saya katakan oknum penyelenggara pemilu kita yang disanksi oleh DKPP dan lain sebagainya, sehingga maka praktis netralitas ataupun independensi dari penyelenggaraan pemilu patut dipertanyakan. Sekalipun itu adalah persoalan administrasi ya kemarin pelanggaran-pelanggarannya. Nah, kemudian terkait peserta pemilu apakah taat? Tidak. Nah, bahkan Bu Rama sebagai MC bisa menjawab ya kan, tidak ya kan. Itu tadi fakta-fakta sosial kita masih banyak sekali temukan bahwa peserta-peserta pemilu melakukan berbagai macam pelanggaran ya secara dalam konteks fakta sosial. Nah,
Itu masih kita temukan. Yang terakhir, nah sekarang di MK nih, kemudian birokrasi netral. Ternyata juga masih banyak ASN yang kemudian diperintahkan kemudian terlapor dan lain sebagainya karena dianggap tidak netral ya. Bahkan penyelenggara kekuasaan negara juga demikian. Menteri-menteri dan lain sebagainya ya kan. Bukan ASN kan ya. Ya, tapi kan menteri meskipun dia tidak ASN tetapi itu menjangkau terhadap birokrasi itu kan menjangkau penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga penyelenggara kekuasaan negara apapun itu atas nama negara dia harus netral. Nah, tetapi praktiknya kan juga kemarin tidak seperti itu. Nah, terakhir nih MK. Nah, MK ataupun lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk dapat menjangkau apabila ada peserta pemilu yang merasa hak elektoralnya dilanggar. Nah, MK menjadi pintu terakhir ya, pintu terakhir penjaga gawang ya, pintu terakhir untuk benar-benar dapat menjadi justifikasi bahwa pemilu kita itu legitimate. Karena tidak berarti ya pemilu yang untuk menjaga legalitas ya, legalitas penyelenggaraan pemilu, karena tidak berarti bahwa pemilu yang legitimate itu legal. Maka pemilu yang legitimate itu perlu legal. Nah, bagaimana legalitas pemilu itu kemudian dapat diwujudkan ya, ketika kemudian KPU memutuskan hari ini penetapan hasil suara, kalau misalnya dalam jangka waktu 3 hari atau 3 kali 24 jam untuk sengketa pileg tidak ada gugatan yang masuk di MK, maka pemilu dianggap legal, ya kan, legitimate dan legal. Tetapi ketika kemudian masuk ke MK masih berjalan lagi nih 14 hari ke depan misalnya begitu. Nah, ini kalau saya sih nggak perlu nanya lagi kesimpulannya apa. Ini kayaknya dari 5 indikator ini tidak demokratis ini sepertinya. Tapi kita tanya dulu ke mahasiswa ini. Saya beri kesempatan ke mahasiswa untuk memberikan pertanyaannya, sesuai nggak sih dengan apa yang saya tangkap gitu ya, bahwa ternyata demokrasi kita masih bermasalah. Silakan sebutkan namanya dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Melawarman. Sebelum ke pertanyaan, izin untuk memberi penilaian dulu, Bu. Baik, untuk silakan. pemilu 2024 nilainya B-. B untuk prosedural, minus untuk substansial. Baik. Untuk pertanyaan saya mungkin karena sudah begitu banyak hal yang diuraikan oleh Pak Hari, saya mau mencoba mengurai satu hal aja. Yang kemudian PHPU, Pak. Yang nantinya toh juga akan di MK, tapi ya itu aja, Pak. 2019, 2014 ke MK terus itu, Pak. Tapi ya begitu saja. Bagaimana sih sebenarnya untuk membuktikan TSM itu, Pak, untuk kemudian bisa MK secara sejarah nih memutuskan untuk diulangkah pemilunya atau bagaimana? Karena nggak pernah ada ya. Belum ada, Bu. Makanya ini mau dijadikan presiden, Bu. Baik, jangan-jangan menjadikan skripsi ini. Baik, terima kasih Aziz. Ada lagi? Saya coba 2 pertanyaan dulu. Sebutkan namanya dan pertanyaan ditujukan ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Audin Alhad. Ingin kembali bertanya kepada Pak Hari, Bu. Ya, baik. Ya, di dalam pemilu kali ini, pemilu 2024 ini kan menjadi pemilu yang sebenarnya sangat demokratis, karena ini akan pemerintahan yang baru akan menyusun RPJPN, Pak ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan menjadi pemilih demokratis ke-6 gitu kan. Kemudian berbicara tadi soal jujur dan adil, Pak, mungkin tidak dengan adanya manuver yang tidak etis dari elit politik seperti isu-isu yang kemarin beredar, adanya sebelum pemilu adanya perpanjangan masa presiden 3 periode, kemudian ada cawe-cawe presiden di dalam pencalonan, bahkan lahirnya putusan 90 terkait pencalonan, mungkin tidak ini akan berpengaruh terhadap indeks demokrasi kita ke depannya. Dan berkaitan dengan jujur adil, apakah kita akan semakin jauh dari kata jujur dan adil dalam menjalankan pemilu, atau penyelenggara itu bisa merubah itu semua dengan berbagai hal? Baik, terima kasih. Awaludin, sepertinya ini juga sekaligus pertanyaan dan curhat gitu ya. Tapi sebelum ke Pak Hari, saya ke Pak Koyum dulu nih. Pak, ini sebenarnya dari 2 pertanyaan ini memang ditujukan ke Pak Hari, tapi sebenarnya ada nih sindiran-sindiran kepada penyelenggara gitu ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya penyelenggara memandang soal demokratis dan tidak demokratis tadi, Pak. Karena tadi disampaikan, mungkin nggak sih penyelenggara memperbaiki soal demokrasi di Indonesia? Gini, dalam berbagai momen dan kesempatan saya sering menyampaikan bahwa berbicara demokratis ini kan ada 3 komponen ya. Ada pesertanya, ada penyelenggaranya, ada pemilihnya. Dan yang terlibat di dalam ini
seringkali itu hanya membicarakan penyelenggaranya saja, ya kan? Yang tadi ya. ya. Hanya bahwa dalam bingkai demokrasi ini bukan hanya penyelenggara yang ada di dalamnya, bahwa di situ juga terdapat penyelenggara, ada peserta, ada pemilih. Di dalam hal ini juga terlibat ada pemerintah daerah misalnya. Di dalam hal ini semua komponen ini harus bersinergi dalam hal ini. Menurut hemat saya, sehingga untuk menghasilkan demokrasi yang sesuai ekspektasi kita, ya nggak bisa hanya dibebankan kepada hanya penyelenggara. Baik. Ya penyelenggara itu, apalagi misalnya penyelenggara itu adalah eksekutor dalam hal ini. Bukan sebagai regulator kebijakan, ada eksekutor dari konsekuensi dari aturan. Saya sering menyebutnya aturan main, aturan main yang sudah ditentukan. Nah, tinggal bagaimana penyelenggara itu menjalankan aturan main itu sesuai dengan rule-nya, ya kan? Ya. Nah, kalau kemudian apakah penyelenggara itu mampu memastikan menjamin demokrasi. Ayo sama-sama kita nih, bagi akademisi ya silahkan melakukan riset, kemudian memberikan pendidikan politik kepada generasi-generasi muda kita, dan ini semua komponen ini harus terlibat di dalam hal ini. Oke, saya ke Pak Hari. Pak Hari, tadi ada 2 pertanyaan yang saya kira juga bicara soal track record ya, nggak pernah tuh ada sejarahnya gitu kan, MK nyuruhnya pemilihan ulang gitu kan. Nah, ini gimana nih untuk menjawab pertanyaan tadi? Kalau dalam konteks pemilihan umum presiden, ya belum pernah ada PSU yang kemudian diperintahkan oleh MK. Tetapi dalam konteks pemilihan kepala daerah, beberapa kali dilakukan oleh MK. Bahkan MK membatalkan pasangan calon terpilih, ya kan, dan memerintahkan untuk dilakukannya pemilihan ulang terhadap calon tanpa diikutsertakan calon yang dibatalkan dan lain sebagainya. Itu beberapa kali dilakukan oleh MK. Tetapi untuk perkara pemilu presiden memang belum pernah. Kenapa belum pernah? Pertama, karena memang untuk membuktikan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif itu sulit sekali, ya. Sulit sekali. Atau ini sengaja memang dibikin instrumen seperti itu, Pak Hari? Ya, itu sulit sekali, Bu Rama. Ditambah lagi MK hanya punya waktu paling lama 14 hari. Ya, untuk mengadili sengketa hasil pemilu. Nah, dengan waktu 14 hari kerja MK mengadili sengketa hasil pemilu di 38 provinsi di Indonesia, yang sebenarnya misalnya kalau kemudian kita mau identifikasi satu persatu mungkin bisa, tetapi waktunya terbatas, membuat pada akhirnya sampai hari ini kita sulit untuk kemudian melihat MK memutus terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi nggak tahu nih nanti ya, di tahun di 2024 kabarnya memang beberapa tim hukum pemenangan paslon itu menyiapkan dalil-dalil permohonan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi bersifat kualitatif. Ya. Yang ini nggak ada di sebelumnya. Ya, ini nggak ada sebelumnya nih. Ya, dan bahkan kalau kita sitir beberapa pendapat tim hukum yang terlibat dalam kasus 2019 kemarin, memang mereka mengakui bahwa persiapan dokumen itu sangat sangat singkat dan lain sebagainya, sehingga permohonan tidak maksimal. Tetapi di tahun 2024 mungkin karena sudah tahu bakal kalah kali ya, jadi udah disiapin dari jauh-jauh hari, ya kan? Mereka mengklaim bahwa permohonan mereka cukup kuat, ya kan, cukup kuat, dan permohonan itu disiapkan untuk dalil-dalil yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Karena memang begini, Bu Rahma, MK itu kan secara konstitusional kewenangannya dibatasi hanya untuk menguji sengketa hasil pemilu. Apa hasil pemilu? Hasil pemilu itu hasil pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Hari ini ya. Jadi MK sebenarnya dalam konteks itu dapat kita sebut dengan istilah mahkamah kalkulator. Nah, tetapi kalau kita berkaca dalam beberapa perkara kepala daerah, Mahkamah Konstitusi mencoba untuk melakukan apa yang disebut judicial activism, ya, keluar dari dogma kalkulator ya kan, untuk benar-benar menilai secara kualitatif apakah memang benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat. Tapi itu dimungkinkan ya? Dimungkinkan, Bu Rama, ya, dimungkinkan itu.
Sangat dimungkinkan. Kembali tergantung apakah kemudian hakimnya berani atau tidak, dan hakimnya netral atau tidak. Kembali ke sana. Dan ini kembali ke pertanyaannya yang kedua tadi, soal masa depan demokrasi kita, bahwa segala hal berkenaan dengan aktivitas demokrasi di suatu negara itu pasti akan sangat berdampak pada nilai demokrasi kita, atau yang sering kita sebut dengan istilah indeks demokrasi Indonesia. Tadi di video pengantar sempat disampaikan bahwa memang indeks demokrasi kita menurun, sekalipun di beberapa kesempatan ada klaim yang mengatakan bahwa pemilu kita pemilu terdemokratis kesekian kan begitu ya di dunia. Ya. Ingat itu dalam konteks prosedural, itu tadi dalam konteks prosedural. Tapi sekali lagi, ya, demokrasi itu tidak hanya soal prosedural, tapi juga soal soal material, ya kan, substansi. Nah, apakah kemudian berbagai macam fenomena yang terjadi pada aktivitas kepemiluan kita akan berdampak pada nilai indeks demokrasi kita ke depan? Ya tentu. Itulah sebab kenapa kemudian sebenarnya meskipun satu sisi kita khawatir bahwa indeks demokrasi kita akan turun, tetapi yang jauh lebih penting adalah yang harus kita khawatirkan ke depan, ya negara ini akan bergeser dari negara demokrasi ke negara yang bukan-bukan, negara kekuasaan misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kekhawatiran Pak Hari, kekhawatiran kita semua saya kira ya, bahwa angka indeks itu mungkin cuma sekedar angka gitu, tapi ada hal penting yang harus kita pastikan adalah bagaimana kemudian masa depan bernegara kita saat ini. Nah, ini akan kita bahas setelah jeda iklan berikut ini. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Baik pemirsa, diskusi kita semakin menarik dalam dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Hari ini kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan TVRI Kalimantan Timur. Tadi kita bicara soal sebenarnya masa depan negara kita tuh akan seperti apa. Kalau tadi Pak Hari menyebutkan negara bukan-bukan gitu ya, bukan apa gitu ya. Nah, ini menjadi penting dan nanti kita akan bahas bersama narasumber. Tapi sebelumnya saya ke mahasiswa terlebih dahulu. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sakinah dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian tadi berbicara tentang keadilan sosial, kalau sekarang keadilan sosial itu hanya sebagai bahan untuk kampanye saja dan sebagai kalimat untuk penenang masyarakat, padahal kita jauh dari kata keadilan sosial, di mana oligarki juga terus tumbuh dan juga kedaulatan rakyat juga tidak sepenuhnya di tangan rakyat. Tapi kalau teman-teman tadi berbicara atau menanyakan mengenai kekhawatiran demokrasi, saya ingin mungkin curhat sedikit karena ini merupakan pertanyaan yang saya simpan sedari 14 Februari kemarin. Kalau katanya tadi, ini pertanyaan saya tujukan kepada Pak Abdul Qayyim sebagai perwakilan KPU. Tadi dikatakan bahwa kita memiliki peningkatan terhadap pemilih yang merupakan hasil dari sosialisasi dan juga ternyata pemilih di tahun ini aman-aman saja. Tapi nyatanya, faktanya teman-teman kos saya yang karena sekarang juga pemilu ini adalah didominasi oleh milenial dan juga generasi Gen Z. Tapi nyatanya teman-teman yang segenerasi sama saya, banyak suara mereka yang kemudian itu tidak terpakai atau mubazir karena pertama mereka juga nggak terlalu update tentang sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan juga banyak yang ketinggalan info. Mungkin ini boleh untuk ditanggapi atau sebagai bahan refleksi untuk kedepannya pemilu, karena teman-teman saya kalau misalnya di kos saya itu banyak banget, lebih dari 5, dan di fakultas saya juga yang notabene fakultas hukumnya juga harusnya update tapi tidak update sama sekali. Bahkan mungkin
mereka pulang kampung untuk untuk bisa ikut serta dalam korban pemilu. juga? Enggak, alhamdulillah saya ngurus maksudnya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Sakinah. Selanjutnya silakan. Curhat juga? Oh enggak. Ya, Bu. Silakan. Perkenalkan, saya Gina Amir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pertanyaan saya sebagai mahasiswa, menurut Pak Hari yang sebagai dosen Fakultas Hukum, bagaimana kami menyikapi masyarakat yang tidak percaya dengan hasil hitung suara pemilu 2024? Karena yang saya dengar dari masyarakat sekitar, terdapat isu bahwasanya adanya kecurangan pada hasil hitung suara pemilu 2024. Baik, terima kasih. Terima kasih Gina Amir. Saya ke Pak Koyum dulu saya kira nih. Ini bicara soal partisipasi anak rantau kayaknya Pak ya, yang ternyata tidak tersalurkan partisipasi memilihnya, atau juga nanti juga bisa disinggung soal kecurangan tadi dalam perspektif penyelenggara pemilu itu seperti apa? Silakan Pak Koyum. Baik, makanya saya bilang tadi di awal itu bahwa di sini dari sisi penyelenggaraan tadi ada peserta, ada pemilih, ada penyelenggara. Ini semua ini ada kewajibannya masing-masing, termasuk adalah pemilih. Pemilih itu juga harus memastikan diri, kewajibannya dia memastikan dirinya itu terdaftar sebagai pemilih. Dia terdaftar dalam DPT. Kewajiban sebagai penyelenggara adalah melakukan apa? Melakukan pemutahiran data pemilih misalnya, melakukan sosialisasi di media sosial. Di kami itu di KPU ada 10 basis segmen yang kami sentuh dalam untuk melakukan sosialisasi. Mulai dari pemilih pemula, pemilih pemuda, disabilitas, kemudian pemilih perempuan, komunitas, itu ada 10 jumlahnya. Nah ini coba kami di KPU juga sudah melakukan secara maksimal dalam hal ini. Kalau kemudian harus terjangkau seluruhnya, ya tentunya dengan tahapan yang ada, dengan proses yang ada juga sangat terbatas tentunya. Kemudian sebagai pemilih ya juga harus memastikan dirinya. Dia kewajibannya adalah memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Nah, misalnya melakukan apa? Checking di cek DPT online. Bagi mereka yang belum terdaftar ada langkah-langkahnya yang harus mereka lakukan. Ketika itu memang masih di dalam tahapannya. Misalnya dia tidak terdaftar, dia bisa lapor ke KPU. Kalau maksud tahapannya masih dalam pemutahiran data pemilih, nanti akan dimasukkan dalam daftar pemilih. Namun kemudian masih suara rantau itu memang di 2024 ini mekanisme masuk ke TPS, tiket masuk ke TPS atau mekanisme pemilih itu agak sedikit berbeda. Di mana setiap pemilih itu pindah memilih itu harus mengurus surat A5 namanya. A5 misalnya mahasiswa Pasir, dia ada di mau mencoblos di Samarinda karena dia mau kuliah malas pulang gitu kan. Nah, itu bisa inilah yang tidak diurus tadi ya sama teman-teman. Kemungkinan itu adalah mahasiswanya mager mungkin ya kan. Iya kan? Jadi dia tidak mengurus itu. Tapi ini bisa jadi dan itu semua kita sudah sosialisasikan hal itu bahwa ada tahapan-tahapannya, ada 30 hari sebelum hari H dan 7 hari. Sosialisasi sudah dilakukan, tapi mungkin belum terjangkau. Mahasiswa saja mager, apalagi kemudian masyarakat biasa gitu ya. Itulah saya bilang bahwa tanggung jawab demokrasi ini, saya katakan tadi bahwa tanggung jawab kita bersama. Bahwa bagaimana demokrasi ke depan ya tergantung kita. Termasuk memastikan tidak curang itu ya Pak? Iya, termasuk tadi itu bahwa kecurangan-kecurangan mungkin yang digulirkan sebagian orang, bahwa kalau saya pernah baca sebuah artikel begini, bahwa penyelenggara itu pasti selalu dikatakan curang bagi mereka yang kalah. Bagi mereka yang kalah. Dan kami punya tagline itu melayani. Melayani, bahwa kami adalah melayani peserta dan pemilih. Kami akan melakukan pelayanan prima yang atau pelayanan terbaik yang sesuai dengan aturan main yang ada. Di luar dari aturan main yang ada ya kami mohon maaf. Bahwa kita dibingkai di dalam sebuah aturan main yang pakem, yang nggak bisa ditawar-tawar. Bahwa penyelenggara pemilu itu menurut saya produk hukumnya sangat produktif. Banyak sekali dari undang-undang, PKPU-nya, kemudian itu surat edarannya itu sangat produktif sekali. Teman-teman mahasiswa mungkin bisa nanti mengkaji itu. Bahwa dari lembaga vertikal atau mungkin lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga negara yang menurut saya sangat produktif produk-produk hukumnya itu. Baik. Ya, terima kasih Pak. Saya ke Pak Harin.
seperti pertanyaan tadi, apa sih sikap yang harus dilakukan? Saya kira tidak hanya mahasiswa Pak Ari, tapi juga karena ini disaksikan oleh pemirsa TVRI. Jadi begini Bu Rahma, hitung cepat itu kan merupakan salah satu tools ya yang kemudian digunakan untuk kita masyarakat Indonesia mengetahui lebih awal ya siapa sih yang potensial menang dalam kontestasi pemilihan umum. Tetapi keputusan final itu tetap ada di KPU yang kemudian secara nasional nanti akan kemudian diputuskan hari ini. Jadi kalau kemudian ada ketidakpercayaan terhadap hasil hitung cepat yang kemudian dirilis oleh berbagai macam lembaga survei misalnya, atau bahkan situs KPU dari aplikasi Sirekap yang bermasalah itu ya kan, itu lumrah ya kan, lumrah, dan itu saya kira menjadi bagian dari bumbu-bumbu demokrasi di negara kita. Dan dalam konteks Sirekap sebenarnya kan kalau saya coba pahami secara objektif, ini kan adalah instrumen yang mau digunakan oleh KPU untuk melakukan akuntabilitas terhadap mekanisme pemilihan. Transparansi. Tapi kan sayangnya sistemnya tidak begitu siap dan ada persoalan SDM dalam konteks di tingkat bawah, dalam konteks bagaimana mengkonversi angka-angka itu di dalam sistem dan lain sebagainya, sehingga muncul ketidakpercayaan publik dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi yang seperti ini. Ya. Kembali saya katakan tadi, keputusan akhirnya adalah di KPU. Ya. KPU lah yang akan kemudian menetapkan suara sah ya kan, menetapkan suara sah nasional baik untuk pemilihan umum presiden, wakil presiden maupun pemilihan umum legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan disinilah kemudian KPU benar-benar dituntut untuk menjadi bagian dari stakeholder penyelenggara pemilu yang ingin dilihat bagaimana netralitasnya, bagaimana independensinya, dan bagaimana komitmennya melayani masyarakat Indonesia untuk menuju pemilu yang demokratis. Baik, ini ke Pak Qoyum nih. Tentu kan Pak Hari terima kasih ke Pak Qoyum. Tentu ketika kita bicara soal pemilu kemarin ini kan bukan hajatan terakhir ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tentu ada lagi nih. Ada lagi itu. Nah, kedepannya gimana KPU Kaltim sendiri? Ada hajatan apa yang akan dilakukan gitu dalam konteks pemilu? Iya, kebetulan di tahun 2024 ini kan ada dua, saya sering menyebutnya hajatan akbar ya. Hajatan akbar. Iya, hajatan akbar itu hajatan akbar Republik lah. Ada pemilu 2024 kemarin, 14 Februari, kemudian nanti di tanggal 27 November kita akan melaksanakan pilkada serentak, pemilihan kepala daerah di 10 kabupaten kota dan nanti gubernur. Dan tahapannya saat ini sudah masuk sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2023 kemarin itu tahapannya sudah ditentukan. Nah, sehingga ini harus kita persiapkan juga nih. Ya, dari sisi pendanaan itu sudah clear and clean lah untuk seluruh di Kaltim dan seluruh kabupaten kota. Nah, tinggal bagaimana kesiapan dari pemilih dan pesertanya yang harus kita, dan SDM-nya tentunya yang harus kita siapkan ke depan. Dan kami di KPU Kaltim akan selalu melakukan upaya-upaya itu supaya biar demokrasi kita di Kaltim itu semakin meningkat dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan. Ya, karena nanti kita di bulan Mei itu sudah masuk tahapan pencalonan. Ya, bulan Mei, sebentar lagi kita akan perseorangan. Ini malah harus melakukan verifikasi administrasi, kemudian itu dari sisi penyelenggara, dari sisi penyelenggaraannya. Kalau dari sisi pemilih, apa yang harus dipersiapkan nih? Nah, kalau dari sisi pemilih, ya sebenarnya pemilih itu gampang ya. Memastikan dirinya itu terdaftar sebagai pemilih, itu saja. Ya, harus memastikan dirinya dan punya harus mampu menjadi pemilih yang cerdas. Baik. Karena saya punya tagline begini. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas itu harus lahir dari pemilih yang cerdas. Jadi kalau mau pemimpinnya berkualitas, ya harus pemilihnya harus cerdas. Nah, untuk mencerdaskan pemilih ini tanggung jawab siapa? Ya, ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tanggung jawab akademisi, tanggung jawab penyelenggara, tanggung jawab pemerintah. Jadi 2024 kita juga di 27 November nanti ini, ayo sama-sama kita masyarakat Kaltim. Kita sukseskan pemilihan kepala daerah dan di 10 kabupaten kota dan gubernur. Sama-sama kita sosialisasikan
kegiatan ini secara masif di seluruh bumi etam lah. Ya. Saya ke Pak Hari nih kalau begitu. Pak Hari, dari catatan kita nih hampir 1 jam nih kita berdiskusi. Kayaknya kan memang masa depannya masih curam gitu. masih suram begitu. Karena memang tadi kalau kita bicara soal yang terpilih berkualitas, pemilihnya harus cerdas begitu. Nah, apakah memang karena pemilihnya belum cerdas ini Pak Hari? Oke. Kalau saya justru, kalau tadi Pak Kaim memposisikan penyelenggara selalu ya kan, kalau saya harus memposisikan civil society sebagai orang yang harus kemudian diposisikan yang diutamakan. Artinya apa? Artinya cerdas atau tidak pemilih dalam aktivitas ataupun kontestasi pemilihan umum itu juga bergantung pada penyelenggara dan partai politik salah satunya. Apalagi partai politik itu memiliki peran penting untuk melakukan pendidikan politik. Itu peran penting partai politik. Nah, tugas utamanya dia. Ketika kemudian hari ini masyarakat dianggap tidak cerdas, yang menjadi akar persoalan itu siapa? Harusnya partai politik. Jangan-jangan sengaja tidak dicerdaskan. Yang tidak kemudian menjalankan fungsi pendidikan partai politiknya dengan baik, kan begitu. Maka kembali ketika kita ingin demokrasi kita memiliki masa depan yang cerah, tidak madesu tidak masa depan suram, maka partai politik juga harus kembali mengkedepankan komitmennya untuk benar-benar menjadi pilar penting demokrasi karena bagaimanapun pada akhirnya semuanya itu akan berawal dari partai politik. Sekaligus closing statement Pak Hari. Sekaligus closing statement begini Bu Rahmat. Kita tentu harus sadar bahwa demokrasi itu bukan tujuan akhir. Demokrasi itu adalah salah satu instrumen yang kemudian dipilih oleh negara untuk sampai pada titik akhir. Apa titik akhirnya? Negara yang demokratis. Sehingga ketika kemudian hari ini berbagai macam aktivitas penyelenggaraan negara itu sudah kemudian dilaksanakan, tidak berarti lantas kemudian negara ini sudah demokratis. Maka berbagai macam penyelenggaraan negara itu harus kita pastikan dapat mewujudkan negara ini menjadi negara yang demokratis. Persis seperti yang dikatakan oleh Pak Kaim tadi, bahwa untuk mencapai pada titik itu kita tidak boleh hanya menggantungkan itu pada negara, tidak boleh hanya menggantungkan itu kepada penyelenggara negara, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, yang menjadi tanggung jawab Pak Kaim sebagai penyelenggara, menjadi tanggung jawab Bu Rama sebagai civil society, menjadi tanggung jawab mahasiswa juga sebagai pilar demokrasi, dan menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang akademisi. Maka butuh kerja bersama. Siap. Terima kasih Pak Hari. Saya ke Pak Kaim, silakan closing statementnya 1 menit. Siap. Terima kasih. Saya lebih kepada pemilihan yang akan datang. Kami sebagai penyelenggara tentunya akan melaksanakan pemilu yang berintegritas, Kemudian dan kami berharap partai politik tadi juga harus memberikan calon-calon yang berkualitas, dan kita nanti akan bersama-sama untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan seluruh stakeholder terkait tentunya nanti agar mereka menjadi pemilih yang cerdas. Sehingga nanti kalau ketiga komponen ini, artinya penyelenggaranya berintegritas, kemudian pesertanya berkualitas, pemilihnya cerdas, saya rasa tujuan utama kita berdemokrasi itu bisa kita capai. Dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan mudah-mudahan ini semangat ini bisa tertularkan kepada seluruh stakeholder terkait di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Koyin, terima kasih Pak Hari, terima kasih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawar Warman. Pemirsa, 1 jam telah kita berdiskusi dalam dialog publika hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara. Tadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kita akan sampai pada tujuan akhir, dan kita harus menentukan tujuan akhir kita apa. Jika kemudian tujuan akhir kita adalah negara yang demokratis, tentu juga harus dilihat dari sisi masyarakatnya. Apakah kemudian nanti akan menyampaikan pada kesejahteraan, keadilan atau tidak. Dan ini yang kemudian menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil, dan masyarakat yang makmur. Saya Rahma pamit undur diri, kita bertemu dalam kesempatan dialog publika yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.